Lalu, Udah, jadi situ aja lama Pak. Ayo belum lihat Bu. dulu mana yang udah. Lihatkan dulu Eh, Pak. belum selesai Lihatkan dulu lagi Bu. apa ada. Tidak Lihatkan semudah, dulu Pak. tidak semudah yang dibacakan Bu. Oh yang salah-salah Bu. Ya. Yang Pak Ali, udah Pak. Pak Ade udah. Apa ya? Pak Ali, nggak nampak Pak. Belum nampak. Udah hilang timbul ya. Iya, belum nampak kali. Ya, Bu. Nah, muncul ya Bu. Pak Ali, Iya Bu, nggak muncul ya itu Bu. Ah, hilang nih dengan background. Bapak Hilang di fotokan background. Pak ya, kirim ke WA saya. Pak Ade fotokan juga, Oke Bu. langsung kirim ke Belum WA. selesai loh Bu. Kirim saya loh Bu. Kirim. Oke Bu. Tunggu selesai besok ujian apa? Ah, iya. Oke, sudah. Baik Bapak, kita lanjut ke sesi ya materi ya, bicara tentang materi. Bisa didengar Pak Ade, Pak Ali? Udah Bu. Oke. Iya, Bu. Ya, eh coba Bapak jelaskan apa saja teori pembelajaran yang dipakai ketika kita merancang atau membuat modul ajar. Silakan Pak Ade. Eh, ada beberapa teori yang dipakai Bu. Contohnya teori eh, eh, kognitif dan Ya, teori eh, saya tahu kognitif sama sosial salah itu Bu. dua-dua. Iya. Oke, kalau Pak Ali, Kalau yang kita lihat dari kemarin rasanya ada teori konstruktivisme, ya, kemudian ada teori kognitif, hmm, kemudian ada pembelajaran sosial, hmm, humanistik, ya, dan pembelajaran berbasis masalah. oke. Apa itu yang konstruktivisme, Pak? Pak Ali, konstruktivisme aja jelaskan Pak Ali. Konstruktivisme itu, ya, jadi di sana proses pembelajaran yang mana siswanya aktif, Hmm, ya, untuk membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Jadi di sana tuh oke. yang dituntut tuh siswa yang aktif. Mengkonstruksi apa ya, membangun. Iya, Ya, siswa yang membangun. Dan oleh sebab itu siswa aktif. Baik, dalam pembuatan modul ajar juga itu diawali dengan menyusun atau merumuskan tujuan pembelajaran. Bisa Bapak jelaskan bagaimana proses merumuskan tujuan pembelajaran itu, Pak Ade? iya. Cara merumuskan tujuan pelajaran tentu kita melihat dari eh, itu TP ya, Bu, tujuan pelajaran. Kemudian kita akan mempertimbangkan Melihat eh, dari mana, Pak? Melihat dari mana? dari TP, Bu. TP itu tujuan pembelajaran, Pak. Itu yang akan kita buat. Untuk membuat itu kemana kita merujuk? Buat dari ACP, sahabat ACP. Apa itu ACP, Pak? ACP alur tujuan pelajaran, Bu ya. Mana yang duluan tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran, Pak? TP salah Bu, TP dulu.
baru-baru ke ACP gitu ya. Ya. Nah, Ah, untuk ah, membuat P itu kemana ngacunya, Pak? eh, hmm, pengacuannya Bu ya, Bapak kan udah dan selesai nih. kepada Kan udah selesai nih mau belajar Bapak. ya ya Nah, di situ ada tujuan pembelajaran Bapak rumuskan. Nah, dari mana asalnya tuh? Apa patokan Bapak dalam merumuskan tujuan pembelajaran? dari tujuan pelajaran Bu ya. Oke, Pak Ali. Bisa jelaskan, Pak Ali? Kalau tujuan pembelajaran ini yang perlu kita pertimbangkan dalam membuatnya. Yang pertama tuh tujuan itu harus jelas, Bu. Jadi harus jelas kita seperti kita apa ya? Acuannya dari mana, Pak? Tujuan yang Kita kita buat ini mengambilnya harus dari jelas mana? dan juga Kita mengambilnya dari mana? Acuannya di mana? acuan dari tujuan pembelajaran, Bu. Ketika Bapak mau menjelaskan, merumuskan tujuan pembelajaran, dari mana Bapak ambil? Ya, merujuk pada hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran, Bu. Ya, apa namanya istilahnya? CP lah Bu, CP capai pelajaran Bu. Nah, Iya, capaian aduh. pembelajaran. Capai Ya, pelajaran. yang ada dari pusat itu kan capaian Iya iya pembelajaran. iya, Kalau tujuan pembelajaran, guru yang merumuskan. capaian. Ya, Jadi ya, tidak mungkin kita langsung merumus tanpa ada capaian pembelajarannya. Oke, Iya iya. Ya Bu. ketika merumuskan tujuan pembelajaran, ya, itu kan menggunakan kata kerja ya, Pak ya. Ya, ya, Iya. nah, kemana kita ya. merujuk pembuatan kata kerjanya itu? Ngarang-ngarang aja atau gimana? Mana, Pak? Maksud pada kata taksonomi Bloom atau ada yang c satu, Hmm. 2, 3 sampai 6 tuh. Oke, menggunakan kata kerja operasionalnya ya, Pak. Iya. Oke. Eh, Pembelajaran yang kita buat itu menggunakan pendekatan TAIPEC, ya, technological, pedagogical, and content knowledge. Apa maksudnya itu, Pak? Pak Ade kali? eh dari konten itu kita bisa apa namanya, bisa menjelaskan suatu pelajaran itu dengan menggunakan teknologi gitu Bu. Jadi Hmm, eh, bisa gunakan media, misalkan alat-alat yang bisa menunjang dan bisa memahami pembelajaran yang sesuai dengan eh, tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi kita memanfaatkan teknologi kalau nggak salah itu Bu. oke. Bapak Ali mau nambah, Pak? Punya pendapat yang Boleh, berbeda Bu. atau gimana? Jadi apa tadi itu, Bu, pendekatan track tadi itu kita mengintegrasikan pengetahuan itu dengan teknologi sesuai dengan kebutuhan zaman pada saat ini, Bu. Jadi agar pembelajaran itu lebih menarik juga, ya, jadi kita bisa mengaitkan dengan membuat satu video atau audio, pokoknya di sana ada eh, tercium aroma teknologi gitu, Pak. Oke. Untuk kurikulum Merdeka juga itu lebih cenderung menggunakan eh, PBL dan PJBL ya Pak, Iya. Iya, Bu. ya berbasis masalah dan berbasis project. Oke. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Nah, pertanyaannya kenapa ya dua pendekatan ini sering digunakan dalam kurikulum Merdeka ini? Apa tujuannya? Apa sasarannya? Silakan Pak Ade. Ya, yang pertama tentu kurikulum Merdeka ini berbasis dengan kompetensi anak gitu ya. Jadi bagaimana anak bisa berkembang
dengan baik. Pembelajaran itu berpusat pada guru ini, anak-anak bisa menganalisa tentang pembelajaran yang ada, sehingga dia bisa mendengarkan analisis. Tadi Bu, esensial apa tadi Bu? Materi esensial dengan advance material. Oh, kalau materi esensial itu yang perlu kita pelajari oleh yang perlu dipelajari oleh siswa untuk memahami topik secara mendalam. Ya, materi ini mencakup konsep, fakta, keterampilan dasar. Sedangkan advance material itu materi yang lebih kompleks, yang mendalam, yang melanjutkan dari materi esensial. Berarti tercakup di sana juga materi esensial sana, Bu. Kayak bisa contohan Pak? Kalau di apa tadi Bu, yang di yang advance Bu, Dua-duanya lah. Esensial itu yang mana? Pak Ade bisa beri contoh, Pak Ade? Ya, sebenarnya kesensial itu adalah inti dari pelajaran yang telah disampaikan. Contoh, kalau kita ini tentang kelas itu rukun Islam gitu ya, di anak-anak itu mengetahui tentang rukun Islam. Sedangkan Evan itu adalah bagaimana langkah-langkah anak-anak itu memahami pelajaran itu. Namanya rukun Islam itu 5, ya, anak itu memahami 1 sampai ke 5 bagian penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu, Bu. Oke, itu sedikit, Lebih Bu. memperluas ya. Ya, Oke, hal yang penting juga dalam kurikulum merdeka itu adalah terkait dengan asesmen, ya. Nah, bisa Bapak jelaskan apa saja macam asesmen dalam kurikulum merdeka, Pak Ali? yang pertama dengan tes sebelum ke masa pelajaran kita berikan tes kepada siswa itu Hmm. sejauh mana. Nah, iya, salah satu tuh dengan ada kita mengeluarkan video juga, Bu. Video, kemudian juga tepuk, tepuk-tepuk, kemudian juga uh, dengan media-media kadang ada juga kita melakukan semacam gambar dan tebak gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa memancing untuk belajar dengan baik gitu, Bu. Oke, baik Bapak. Eh, di saat ya Bapak Bapak kan sudah bikin modul ajar ya. Ya, Bu. ya, Oke, menggunakan pendekatan apa, Pak? Problem based learning apa project based learning? Kalau Pak Ali apa? PBL Bu. Program PBL. Kalau Pak Ade, PBL juga saya, Bu. PBL juga. Uh, Oke, pertanyaan saya, tadi Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menggunakan PBL. Ya, di mana bisa kita lihat di modul ajar yang Bapak buat bahwasanya Bapak itu menggunakan problem based learning. Ya, kalau dari saya ini gini, Bu, kita melihat dari materi yang kita sampaikan. Jadi Nah, anak-anak itu oh, 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 ya, oke. Eh,
yang ada di kegiatan inti itu sehingga Bapak mengatakan problem based learning itu ada di situ? Ya, satu ada anak memang bisa menghafal tentang rukun Islam dan juga di situ anak bisa Oke, sebentar Pak. memahami. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwasanya antara problem based learning dengan project based learning berbeda. Ya, Ya, nah, dari mana kita bisa melihat itu suatu hal yang berbeda? ya kalau PBL itu kan anak-anak itu bisa berpikir, menganalisa gitu, tentang konsep-konsep yang kita berikan gitu, Bu. Sedangkan PJBL itu Hmm, adalah anak-anak bisa lebih banyak ke project yang Oke, bisa disampaikan. oke, benar jawaban Bapak, tapi belum tepat ya. Pak Ali bisa menjelaskan dari mana kita melihat? Kalau PBL itu eh, yang menyelesaikan permasalahan ini guru, Bu. Jadi kalau yang PJBL itu eh, project Masih yang sama ya Pak dilakukan. ya. Begini maksud saya. Apakah PBL itu punya tahap, punya langkah, punya sintak, Bapak? Iya, Bu. Ya. Apakah Ya, PJBL punya langkah juga, punya sintak juga? tanya ya juga, Bu. Ada langkah-langkah gitu ya. Oke, apakah sama langkahnya antara PBL dengan PJBL? Ada bedanya terhadap PBL Nah, 4 langkah, di beda kalau itulah PJBL bisa kita lihat ya di kegiatan inti itu langkah apa yang ada. Kalau langkah PBL berarti memang Bapak menerapkan PBL. Kalau langkahnya PJBL berarti Bapak menerapkan PJBL. Ya. Iya. Jadi yang dilihat jawabannya itu ya karena sintaknya itu ada di situ. Ya, tahapan PBL itu ada di kegiatan inti itu. Kan itu yang Bapak jelaskan. Ya, siswa disuruh kalau PJBL nanti siswa menghasilkan produk. Karena salah satu langkah dari PJBL itu memang menghasilkan produk. Iya, iya. Kan di situ, Pak. Iya, Bu. Oke. Artinya apa? Ketika kita menggunakan pendekatan atau metode, yang kita pegang itu adalah si urut. Ajar itu sudah memanfaatkan teknologi. Pak Ali, bisa dilihat pada apa Bu, media pembelajaran, Bu. Nah, di sana mm-mm. kan ada dituliskan kita apa yang dibutuhkan dalam eh, mengaitkan dengan apa namanya, Bu, dengan materi pelajaran kita. Jadi Oke, menggunakan media berbasis teknologi. ya, Oke, ada lagi yang lain bentuknya, Pak Ade, selain penggunaan media. Ya, kita gunakan seperti Canva atau PPT, Bu, untuk menambah Hmm, eh, dalam apa modul ajar kita sisipkan lah di sana apa namanya itu link dari video tadi. Ya, jadi harus dibuat linknya ya, Pak ya, ya, Bu. supaya tahu bahwasanya itu memang berbasis teknologi, tapi ada linknya karena kuis yang dibuat berbasis teknologi. Kita gunakan sumber belajar online, ada linknya karena memang kita menggunakan sumber belajar yang sifatnya online gitu, langsung ada linknya. Jadi apapun yang dibuat yang berdasarkan teknologi itu dicantumkan linknya ya Pak, supaya terlihat modul ajar yang kita buat itu memang berbasis teknologi. Oke, baik Bapak. Eh, Hal yang lain perlu di apa ya diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran itu, yaitu melatih peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, ya, inovatif, kemudian decision making, ya berdiskusi. Kenapa perlu peserta didik kita diberi kemampuan
untuk berpikir kritis, untuk berpikir kreatif, begitu untuk saat ini. Silakan Pak Ya, Ade. kalau kita lihat gini, anak-anak bisa mendapat ini menganalisa ini yang agak apa namanya suatu ilmu itu penganalisa itu kan berbeda dari semua orang gitu ya. Jadi setiap anak itu tentu bisa menggali potensi-potensinya sehingga bisa menganalisa dan juga akhirnya bisa membuat proyek yang lebih bagus gitu ya. Jadi bagaimana mengimbangkan pikiran-pikirannya itu lebih baik dan bisa menimbulkan kreasi-kreasi Ya, yang lebih baik sesuai gitu, Bu. Itu dengan sedikit ya. tuntutan keadaan Ah, zaman sekarang ya Pak ya. iya, Bu. Karena zaman sekarang menuntut harus kreatif, harus inovatif, harus kritis. Oleh sebab itu pembelajarannya harus dirancang mengarah ke sana. Oke, satu hal yang penting juga ya dalam mendidik atau dalam kir tingkat tinggi yang disebut dengan COTS. Ya. Nah, pertanyaannya, nih bagaimana nih melakukan pembelajaran sehingga kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik itu bisa lebih apa ya, lebih punya kemampuan gitu ya. Karena proses berpikir itu bisa terasah kalau memang dilaksanakan ya, kalau memang diasah begitu. Nah, bagaimana mengasahnya dalam kegiatan pembelajaran dalam bentuk apa bisanya, Pak? Silakan, Pak Ali. Bisa kita asah dengan mengadakan studi kasus, Bu. Kemudian proyek kreatif, kemudian debat atau diskusi. Karena kita akan melihat anak ini yang memiliki pengetahuan lebih, mana yang tidak. Kemudian kita juga dapat melihat mana dari antara siswa kita yang memiliki gaya belajar eh, eh, kognitif, afektif, atau psikomotor. Oke. Gitu. Ya, tadi salah satunya Bapak sebut dengan diskusi, ya. Nah, seperti apa diskusi yang bisa untuk melatih peserta didik berpikir kreatif ini, Pak? Berpikir tingkat tinggi ini, Pak. Biasanya kalau diskusi kan nanti setelah dia memberikan pertanyaan, ada yang jawab, kemudian feedback. Eh, kemudian Hmm, eh, ada penjelasan berikutnya. Gitu. ya. Tetap saja guru memantau ya, Nah, ya, Bu. membimbing ya. Karena Fasilitas. pertanyaan-pertanyaan yang biasa saja, Iya. Ya, bukan pertanyaan yang membutuhkan berpikir ya. tingkat tinggi, ya. Walaupun dia diskusi, tapi pertanyaan yang muncul pertanyaan-pertanyaan yang ringan saja. Jadi artinya di sini tetap guru memandu diskusi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar melatih peserta didik untuk berpikir ulang gitu ya, berpikir tingkat tinggi. Nah, situlah guru, Iya, Bu. peran guru. Ya, Pak? Ya. Eh, proposal eh, kemarin itu, proposal PTK, Pak Ali membuat proposal PTK, Pak Ya, Ali. Bu. Apa judulnya? Lupa ya, Bu. Lupa. Pak Ade ingat, Pak Ade? Eh, ini kemarin dua versi gitu, Bu. Nah, Maksudnya ada kemarin itu tentang penerapan berbuduk gitu, Bu. Nah, jadi nah, kita lihat di sana kita sudah jelaskan tentang berbuduk, namun hmm, pada prakteknya anak-anak itu nggak berwuduk dengan sempurna gitu, Bu. hmm. Mungkin itu intinya. Jadi kita melihat di mana cara yang salah atau uh, ya Ya, atau di mana atau anak-anak itu sekedar untuk berwuduk saja gitu, Bu. Gitu.
Itu yang secara umum yang Oke. apakan. Apa solusinya nampak sama Bapak? Eh, Kemarin yang pertama kita lihat Hmm. metode mengajar mungkin dulu, Bu. Metodenya bagaimana anak itu bisa betul, karena ini sasarannya kita Hmm. bagaimana itu menuntun anak-anak itu untuk berwudu dengan baik. Kemudian juga langsung kita melihat prakteknya di evaluasinya gitu, Bu. Kita suruh berwudu, apakah sekedar menyuruh aja atau kita langsung memantau ke lapangan gitu. Uh, Kemudian juga mungkin dukungan dari orang tua, karena di rumah juga kan ada orang tua yang bisa memantau anaknya untuk berwudu dengan baik. Nah, jadi mungkin itu faktor-faktornya yang perlu Bapak diperhatikan mungkin cukup itu, Bu. sebetulnya Kita melihat lihat. yang di sekolah aja, Pak. Oh, Ya, sekolah. karena Oh, orang tua iya. bagaimana Bapak mau ke rumahnya, ya? Iya, iya, iya. Bagaimana Bapak Ah, mau ke rumahnya? Jadi mungkin cari metode atau ya metode yang bisa em, men- menambah kemampuan peserta didik itu untuk beruduk gitu. Atau bisa juga metode metode eh, percontohan ya, metode apa nama model ya, model, iya, iya, menjadi model ya itu bisa Bapak angkatkan. Jadi dimodelkan di yang kita contohkan sehingga dia menjadikan wuduknya iya, lebih bagus gitu. Nah, artinya di sini apa? Itulah variabel yang bisa kita angkat ke variabel itu, Pak. iya, iya, Jadi Bapak cari tentang metode yang dipilih ya, kemudian kemampuan atau kalau kemampuan melaksanaan wudhu berarti indikatornya psikomotor ya Pak ya. Nah, iya, Bu. coba Bapak cari teori itu. Apa? Nah, ini mungkin perlu diperbaiki proposal-proposalnya karena ketika PPL nanti kumpulkan data ya Pak. Jadi harus tuntaskan. Artinya Bapak Iya, Bu. lakukanlah perbaikan-perbaikan di proposalnya supaya nanti ketika kita mengumpulkan data itu proposalnya udah benar gitu ya. Oke, Pak Ali masih ingat? Oke. Udah ingat Pak Ali itu masih lupa? Saya, saya Hah? mengangkatkan hari itu oh, meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran sejarah pada mata pelajaran PAI. Apanya yang Bapak tingkatkan? Oh, supaya anak ini bisa meningkat motivasi dalam belajar gitu. Motivasi ini solusi, Pak. Ya, yang akan Bapak tingkatkan itu apa? Eh, yang jelas kan, Hasil belajar. ya, ya supaya hasil belajarnya Nah, bagus itu. hasil belajar. Ya, Ya, berarti meningkatkan hasil belajar PAI melalui motivasi belajar atau motivasi belajar untuk meningkatkan hasil belajar PAI. Nah, oleh sebab itu variabelnya adalah motivasi belajar dan hasil ya, belajar PAI ya, Pak. Nah, teori yang Bapak cari adalah teori motivasi belajar dan teori hasil belajar PAI. Ya. Nah, itu isi bab 2. Jadi perlu juga diluruskan cara mencari tiketnya juga salah kan? ya, Nah, itu. Jadi Iya, iya, iya. pastikan variabel yang kita angkatkan itu ada teorinya, ada secara teoritis begitu. Oke. Ya, Pak? Iya, Bu. ya, Bu. Oke. Eh, apakah Bapak pernah masih terkait dengan pemanfaatan media pembelajaran, eh, pemanfaatan teknologi? Apakah untuk menggunakan teknologi, Pak Ali? Kalau untuk asesmen, eh, pernah, Pernah. ya. Ya, aplikasi apa yang digunakan? Kalau saya dulu waktu COVID menggunakan Google Meet, Google Form. Kalau Pak Ade, Ada ya dua itu. dulu, Bu. Waktu COVID ada Google Form sama Quizzes salah dulu, Bu. fiktif Iya, ya. Tidak salah itu dilanjutkan juga sekarang, Pak, walaupun tidak COVID lagi. iya, Karena iya. memang pembelajaran saat ini memang dituntut untuk memanfaatkan Nah, teknologi dari berbagai aspek ke materi saja, tetapi juga media pembelajarannya, juga asesmennya, juga sumber belajarnya. Jadi ketika Bapak menggunakan sumber belajar online, ya silakan dicari. Nah, linknya itu yang dimasuk ke daftar
pustaka misalkan ya ke daftar sumber bacaan. Nah, itu. Jadi semakin banyak link-link yang digunakan itu menunjukkan bahwasanya semakin banyak integrasi teknologi dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak rancang. Iya. Oke, Pak. Sudah dikirim Ya, apanya tadi tulisan itunya ke saya? sudah, Bu. Nah, oke. Satu lagi pertanyaannya, ya. Ketika kita setelah kita membuat modul ajar, ketika kita membuat modul ajar, itu pasti kita menggunakan media pembelajaran, ya. Nah, media pembelajaran yang berbasis IT yang Bapak gunakan dalam modul ajar seperti apa, Pak? Saya Medianya, dengan Ibu ya. Pak Ade? Medianya, Bu. Ya, Yang ya, kalau ya, biasa kita pakai itu Infocus, Bu. Infocus. Infocus. Nah, ya. Jadi kita kita buat PPT dan dari apa? Jadi kita tayangkan di layar dan anak-anak pun bisa pelajaran yang kita sampaikan gitu, Bu. ya. Oke. Eh, Walaupun PPT yang Bapak buat, sebetulnya kita juga bisa membuat PPT yang interaktif, Pak. Artinya di sana sekaligus ada videonya, ada Ya. Nah, kuisisnya, ya, sehingga itu bisa kita linkkan. Nah, link itu dimasukkan dalam modul ajar, ya. Nah, begitu juga halnya dengan LKPD. iya, Apakah iya. bikin bisa dibuat LKPD berbasis teknologi? Bisa, Bu. Bisa, ya. Bisa, Bu. Nah, Ya, ya. Nah, jadi kalau memang harus harus menggunakan LKPD berbasis teknologi, silakan Bapak buat eh, linknya Bapak masukkan ke eh, modul ajarnya, ya. Jadi nggak perlu ditayangkan banyak-banyak LKPD-nya, cukup linknya saja, iya, iya. Biasanya lebih gitu. Oke, Bapak, ya. Barangkali saya rasa cukup. Pada malam ini ujian pencerahan ya di samping pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, mudah-mudahan dengan penjelasan itu lebih memfokuskan kepada pemahaman materi. Yang merekam siapa Pak Afri? Apa ya? Udah siap ya? Oke, malam hari ini dengan bacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. terima kasih banyak, Bu. Wabillahi taufik. Terima kasih Ya, banyak, Bu. sama-sama. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.